Ekowisata hutan mangrove di Pantai Mangrove Kabupaten Serdang Begadai merupakan pengembangan ekowisata yang melibatkan masyarakat setempat secara aktif. Masyarakat yang mengelola ekowisata tergabung dalam kelompok perempuan Muara Tanjung dan kelompok pria Kayu Bambai yang kemudian bersatu di bawah naungan kelompok Muara Bambai. Pembagian kerja dilakukan dengan saling berkoordinasi. Kaum perempuan biasanya berfokus pada bagian kebersihan lokasi ekowisata, kantin, dan pengelolaan produk mangrove. Berbeda dengan kelompok pria lebih aktif terlibat pada pekerjaan yang bersifat fisik, misalnya membangun fasilitas ekowisata, membangun jembatan, menangkap ikan, serta pada bagian penjagaan tiket. Partisipasi masyarakat setempat yang tergabung dalam kelompok pengelola ekowisata hutan mangrove tersebut terus dilakukan mulai pada tahapan perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Program yang telah mereka lakukan yaitu pada tahap perencanaan, masyarakat yang tergabung dalam kelompok pengelola diajak untuk mengidentifikasi masalah dan persoalan, potensi pengembangan untuk membuat perencanaan. Tahap ini dilakukan dalam bentuk diskusi bersama, misalnya ketika akan melakukan penerimaan anggota baru, pembangunan fasilitas tambahan pada wilayah tersebut, dan perencanaan lainnya. Dalam hal perencanaan tentu diutamakan anggota yang lebih. Mangrove berpotensi menjadi sarana ekowisata di mana pada wisata ini bertujuan untuk melestarikan mangrove itu sendiri yang berupa konservasi lingkungan. Juga terdapat manfaat secara ekonomi. Ada beberapa kegiatan yang menarik yang dapat dilakukan di pantai mangrove tersebut, yaitu sebagai berikut. Wisata edukasi mangrove. Saat kita berada di pantai mangrove Serdang Begadai, akan ada banyak sekali yang bisa dikerjakan dan dilakukan di sana. Salah satunya yakni mengenal tentang seluk-beluk dari bakau atau mangrove sebagai tempat yang diselamatkan oleh keberadaan bakau. Tentu Anda juga akan menemukan di setiap sudut pesisirnya. Warga sekitar yang menjadi pengelolaannya akan memberikan kesempatan bagi Anda untuk mengetahui beberapa jenis mangrove yang ditanam di sana. Setidaknya ada sekitar 15 jenis yang mungkin bisa kita temukan. Selain itu juga bisa belajar bagaimana cara menanamnya dan juga merawatnya. Kegiatan yang kedua mungkin kulineran. Bagi Anda yang hobi menyantap makanan laut, tidak ada salahnya untuk mencoba kuliner yang ada di sekitar sana. Terdapat banyak sekali pedagang yang menawarkan olahan hasil laut, mulai dari bakaran hingga berbagai macam bentuk masakan. Tentunya rasanya akan lebih nikmat karena semua bahan yang digunakan masih segar. Selain itu, jika Anda juga berminat menyantap olahan yang tidak biasa, bisa mencoba berbagai macam kreasi makanan dengan bahan dasar baku. Nah, kegiatan mungkin selanjutnya yang nggak makan mungkin terlewatkan, yaitu spot untuk foto. Kegiatan menarik apa lagi yang bisa Anda lakukan? Tentunya adalah berfoto. Siapa yang rela tidak mengabadikan setiap keindahan yang tersaji tanpa satu jepretan pun? Tentu tidak seorang pun. Di sana akan banyak sekali ditemukannya spot-spot instagenik yang bisa dijadikan latar belakang untuk upload di sosial media. Seperti yang kita ketahui, Pantai Mangrove memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Beberapa fasilitas yang terdapat di pantai cantik ini adalah yang pertama, lahan parkir. Yang kita ketahui, lahan parkir selalu disediakan oleh beberapa tempat wisata. Seperti Pantai Mangrove, pengelola menyediakan lahan parkir yang cukup luas sehingga pengunjung dapat memarkirkan kendaraannya seperti mobil, bahkan bus pariwisata yang sangat besar di lahan sekitar Pantai Mangrove, sehingga pengunjung tidak resah akan kendaraannya. Dan biaya masuk untuk mobil dan bus pariwisata sekitar 10.000 hingga 15.000. Yang kedua ada penginapan. Pengunjung jika ingin menikmati indahnya pantai mangrove dari pagi hingga malam bahkan menginap, pengunjung dapat menyewa beberapa pondok yang di sekitar pantai mangrove. Di sekitar pantai mangrove, pondok-pondok ini sejuk dikarenakan pondok ini berada di rimbunan mangrove. Yang ketiga ada toilet. Seperti yang kita ketahui, di setiap tempat wisata pasti pengelola menyediakan toilet. Di sini Pantai Mangrove menyediakan toilet yang bersih dan nyaman, yang pastinya disediakan air di dalam toilet tersebut, di mana pengunjung dapat membersihkan dirinya selepas bermain dari pantai atau sekadar buang air. Yang keempat ada tempat sholat.
Untuk pengunjung muslimah, pengunjung tidak perlu mencari tempat yang bersih atau suci untuk melakukan ibadah. Tempat sholat sudah tersedia di dalam areal pantai mangrove. Yang kelima, ada tempat makan. Berbagai kuliner seafood atau minuman dapat dinikmati oleh pengunjung di sekitar pantai mangrove. Di sini juga pengunjung dapat menikmati seafood langsung dari nelayan yang sangat segar, dan juga pengunjung dapat membawa oleh-oleh khas dari pantai mangrove seperti dasar pohon bakau. Yang keenam, ada pondok. Menikmati pantai tentulah sangat menyenangkan sambil berduduk-duduk, sambil menikmati indahnya sunset atau terbitnya matahari di pantai. Pengunjung dapat menikmati deburan ombak juga di tempat pondok-pondok yang disediakan oleh pengelola atau pemilik pantai mangrove. Kesimpulan dari hasil penelitian kami dapat disimpulkan, wisata alam merupakan kegiatan rekreasi dari pariwisata yang memanfaatkan potensi alam untuk menikmati keindahan alam, baik yang masih alami atau sudah ada usaha budidaya. Agar ada daya tarik wisata ke tempat tersebut, wisata alam digunakan sebagai penyeimbang hidup setelah melakukan aktivitas yang sangat padat dan suasana keramaian kota. Sehingga dengan melakukan wisata alam, tubuh dan pikiran kita menjadi segar kembali dan bisa bekerja dengan lebih kreatif lagi, karena dengan wisata alam memungkinkan kita memperoleh kesenangan jasmani dan rohani. Ekowisata pantai mangrove Serdang Berdagai ditinjau dari tujuan dan fungsi hutan mangrove di wilayah perencanaan. Pada dasarnya, tujuan pengembangan master plan ekowisata mangrove sesuai dengan tujuan dan fungsi yang akan direncanakan, khususnya pada 4 poin, yaitu sebagai kawasan ekonomi, kawasan rekreasi atau wisata, kawasan edukasi atau pendidikan, dan kawasan produktif. Saran, demikian mini riset yang kami susun. Kami menyadari bahwa mini riset ini bukanlah proses akhir, melainkan awal yang masih banyak memerlukan perbaikan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan tanggapan, saran, atau kritik yang membangun demi sempurnanya makalah kami ini.